update pencarian kecelakaan kapal yang dimana terjadi di Kabupaten antara perbatasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, tepatnya di Bulu Saraung. Kabar duka datang dari Sulawesi Selatan. Sebuah pesawat jenis ATR-42-500 milik Maskapai Indonesia Air Transport (IAT) dengan nomor registrasi PKT-HT dilaporkan jatuh di wilayah pegunungan Kabupaten Maros dan Pangkep pada Sabtu, tanggal 17 Januari tahun 2026. Berikut adalah rangkuman fakta terkini mengenai kejadian tersebut. Kronologi kejadian. Waktu kejadian, pesawat hilang kontak pada Sabtu, tanggal 17 Januari tahun 2026 sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah. Rute penerbangan, pesawat terbang dari Yogyakarta, Bandara Adi Sucipto, menuju Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin. Misi penerbangan, pesawat ini disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan pemantauan udara. Korban dan penumpang. Berdasarkan data terbaru, terdapat 11 orang di dalam pesawat. Beberapa sumber awal menyebutkan 10 orang. 8 kru pesawat, termasuk pilot kapten Andi Dahananto, kopilot Farhan Pramugari, dan teknisi. 3 penumpang, merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Titik penemuan dan evakuasi. Lokasi jatuh, tim SAR gabungan berhasil menemukan puing-puing pesawat pada Minggu pagi tanggal 18 Januari tahun 2026 di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep pada ketinggian sekitar 1.300 mdpl. Kondisi puing, serpihan jendela, badan pesawat, ekor, hingga buku pilot telah ditemukan oleh tim SAR dan warga pendaki setempat. Hambatan, proses evakuasi saat ini masih terkendala oleh cuaca buruk, angin kencang dan kabut, serta medan pegunungan Kares yang sangat terjal. Dugaan penyebab, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menduga pesawat menabrak gunung CFIT, Controlled Flight into Terrain. Update pencarian kecelakaan kapal yang dimana terjadi di Kabupaten antara perbatasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, tepatnya di Bulu Saraung. Pada pukul 06 tadi, 15 kami sudah memberangkatkan tim AJU dengan membawa drone dan juga peralatan-peralatan evakuasi lainnya. Dan pada pukul 06.30 tadi dari pihak udara, heli dari Lanut telah berangkat menuju ke lokasi. Dan pada pukul 07.46 kami diinfokan dari kru heli bahwa telah terlihat serpian window pesawat yang kecil, dan setelah itu pada pukul 07.49 penemuan besar badan pesawat, informasi dicurigai sebagai badan pesawat dan ekor pesawat di lereng di bagian selatan, bagian bawah lereng itu kalau dari puncak itu di bagian utaranya, seperti itu. Serpian terbesar lalu kami memberangkatkan dari tim AJU yang berangkat duluan untuk menuju ke badan pesawat tersebut. Dan saat ini teman-teman masih sementara karena akses untuk turun ke badan pesawat ini cukup terjal, maka dari itu kita harus menghitung untuk safety-nya dulu. Tetapi saat ini sudah ada hibah dan kendala-kendala yang ada yang di lokasi itu saat ini berkabut. Di daerah mana ditemukan, Pak? Di sebelah utaranya puncak Bulu Saraung. Apa? Sudah terlihat badan pesawatnya beserta ekornya. Di pos 9 juga tadi yang ditemukan. Di pos 9. Pos 9 cuma itu yang kemarin yang kertas-kertas serpian itu. Pak, sekiranya itu tim sudah bisa ke titik koordinat itu, misalnya harus ada evakuasi, itu akan kemana evakuasinya? Ya, kami merencanakan untuk jalur evakuasinya kita tetap menggunakan jalur yang pendakian karena memang itu akses yang mudah untuk dijangkau. Kalau sebenarnya ada yang dekat cuma terjal, makanya kita mengambil safety saja. Lagian di sini ada sekitar 400 personil
yang bisa membantu dalam proses evakuasi. Sebelum hilang dari radar, pihak ATC sempat memberikan instruksi karena pesawat terdeteksi keluar dari jalur pendaratan yang seharusnya. Hingga hari ini, Minggu, tanggal 18 Januari tahun 2026, tim SAR gabungan telah menemukan titik pasti jatuhnya pesawat ATR-42 500 PKTHT milik Indonesia Air Transport (IAT) di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep. Berikut adalah detail update penemuan terbaru. 1. Titik penemuan puing. Lokasi, puing pesawat ditemukan di lereng selatan dan utara puncak Gunung Bulu Saraung pada ketinggian sekitar 1.300 meter dpl. Waktu penemuan, tim SAR menemukan serpihan pertama berupa jendela pesawat pada pukul 7.33 waktu Indonesia Tengah, disusul penemuan badan dan ekor pesawat pada pukul 8:02 waktu Indonesia Tengah. Kondisi di lapangan, saksi mata, 2 orang pendaki, melaporkan melihat pesawat terbang rendah sebelum menabrak lereng gunung, meledak, dan terbakar. Serpihan pesawat dilaporkan tersebar dalam radius tertentu dari titik benturan. 2. Status korban dan evakuasi. Jumlah orang, terdapat 10 orang di dalam pesawat, 7 kru dan 3 penumpang dari KKP. Setelah dikonfirmasi bahwa 1 kapten tambahan Kap. Sukardi tidak ikut terbang, not on board. Kondisi korban, hingga saat ini, tim SAR masih melakukan proses identifikasi dan evakuasi di lokasi. Belum ada pernyataan resmi mengenai kondisi selamat tidaknya seluruh korban karena medan yang sangat terjal. Kendala utama, proses evakuasi terhambat oleh kabut tebal dan angin kencang. Helikopter pencari sedang berusaha mencari titik aman, spot terdekat untuk menurunkan personil evakuasi ke lokasi badan pesawat. 3. Daftar manifest terbaru, 10 orang. Kru pesawat IAT. Kapten, Andi Dahananto pilot, Yuda Mahardika kopilot, FO. Haryadi FOO. Franky D. Tanamal Engineer, Junaidi Engineer, Florencia Lolita Pramugari, Esther Aprilita Pramugari. Penumpang pegawai KKPPS DKP, Ferry Irawan, Deden Mulyana, Yoga Naufal. Pihak KNKT dan tim spesialis ATR dari Perancis dilaporkan akan segera bergabung untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Bonek dan rem 141. Sama-sama kita berdoa agar semua yang di kita satuan, tidak membawa institusi apapun. Yang kita bawa sekarang adalah SAR, bukan Basarnas. Maksud saya itu kita bawa adalah search and rescue. Temu baik, kita bisa, mudah-mudahan hari ini kita bisa dapatkan titik terang. Ini dari tim gabungan kami melakukan persiapan tentunya, dan selanjutnya kami akan luncurkan tim pertama untuk melaksanakan penyisiran sejumlah 21 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri, kemudian dari Basarnas, dari Mapala UMI, dan teman-teman yang lain, dan juga dari kepolisian polisi Kehutanan. Untuk titik pertama ini Bang, ini menyasar kemana Bang? Puncak Bolo Sarana. Itu yang kemarin viral didapatkan serpihan-serpihan. Itu yang nanti kita akan cari pertama kali, Mas. Ada berapa tim yang diturunkan untuk hari ini? Rencana ada 5 tim. Ini sebagai tim maju. Nanti dilanjutkan, nanti ada 4 tim selanjutnya. Targetnya hari ini apa? Targetnya tentunya kita mau mendapatkan teman-teman kita. Itu targetnya selalu. Lagi. Pak Risman yang akan
yang namanya hutan, ego sedang keluar. Dan yang paling penting masalah. Untuk saat ini yang terdaftar mulai dari kemarin, personil yang tim SAR gabungan yang dilibatkan itu 476 orang. Itu berbagi dari TNI Polri, dari pihak pemerintah dan juga dari instansi lainnya, juga mahasiswa-mahasiswa potensi-potensi SAR yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk alat yang digunakan untuk ya, untuk yang digunakan, alat yang digunakan itu tentu dari kendaraan rescue truck dari TNI, dari Basarnas dan berbagai pihak. Begitu juga saat ini menggunakan heli dari Lanut. Nanti rencananya pukul 06.30 akan take off untuk melakukan penyisiran di koordinat yang sudah kami plotkan. Seperti itu juga kita membawa peralatan-peralatan ekstrikasi. Apabila diperlukan kami akan mendrop, dan juga untuk komunikasi kami menggunakan HT dengan memasang dengan repeater yang sudah terpasang. Begitu juga untuk alat komunikasi yang membackup itu ada Starlink portable juga di bawah. Tim terbagi atas 5 dengan 5 sektor yang sudah kita tentukan ABCD-nya, dan tadi sudah dilepas sama Pak dan Rem untuk tim 1, tim Aju. Tim Aju ini akan menuju puncak untuk menerbangkan drone sebagai asesmen, melihat dari kondisi di bawah, karena memang kalau untuk turun itu belum kita bisa pastikan apakah bisa menggunakan rappelling untuk mencapai dasar jurang tersebut yang kami curigai. Untuk masalah serpihan-serpihan, kami belum bisa memastikan bahwa ini adalah serpihan pesawat, tetapi melihat dari tanda sudah ada ciri yang bisa bisa sedikit, dan itu juga kami dari KNKT untuk memutuskan bahwa seperti ini.